Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian an ta'mala bi taatillah ala nurin minallah tarju thawaballah, yaitu engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Takwa dalam artian antatruka maksiat Allah ala nurin minallah takhafu iqaballah, yaitu engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka takut azab Allah. Ma'asal muslimin hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya tentang sebuah istilah yang banyak menyebar di tengah-tengah kaum muslimin, yaitu istilah as-salafi atau ad-da'wah as-salafiyah. Perlu kita ketahui ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, dakwah salafiyah itu hanyalah seruan, ajakan untuk kita kembali kepada pemahaman para salaf. Siapa itu salaf? Yang dimaksud di sini pendahulu kita yang saleh, para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Sekali lagi, dakwah salafiyah atau as-salafi adalah seruan, ajakan agar kaum muslimin memahami Islam sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kenapa kita harus mengikuti para salafus saleh? Kenapa kita harus mengikuti para sahabat dalam beragama ini? Jawaban secara singkat, karena ini perintah Allah dan Rasul, ini petunjuk Allah dan Rasul. Kalau mau dalilnya, mau buktinya, mau penjelasannya, mari kita simak bersama-sama beberapa ayat Al-Quran, hadis Rasul SAW, beserta ucapan para salafus saleh. Yang pertama, setiap hari kita selalu berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Apa itu siratal mustaqim? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin mengatakan man kana a'lam bil haqqi wa atba'lahu fahuwa aula bisiratin mustaqim. Yang paling tahu tentang kebenaran, yang paling berpegang teguh dengan kebenaran, dialah yang layak dengan as-siratal mustaqim. Walihada fassara salaf as-siratal mustaqim bi Abi Bakar wa Umar wa bi ashabi Rasul sallallahu fahada huwal haq. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, oleh karena itulah para ulama-ulama terdahulu mereka mentafsirkan as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, adalah jalannya Abu Bakar, jalannya Umar bin Khattab dan jalannya para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang hak kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Maka kalau kita berdoa kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, maka wajib untuk kita
menapaki, menelusuri, mengikuti jejak para sahabat Rasulullah SAW dalam semua bidang agama ini. Baik dalam masalah akidah, masalah ibadah, masalah akhlak, masalah dakwah, masalah berjihad. Ikuti langkah para sahabat, jejak para sahabat. Itulah as-siratal mustaqim. Apalah manfaatnya kita berdoa ihdinas siratal mustaqim kalau kita tidak mau mengikuti jejak para sahabat yang itu merupakan jalan yang lurus. Yang kedua, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, fa in amanu bimisli ma amantum bi faqad ihtadaw. Jika manusia itu beriman sebagaimana imannya kalian wahai para sahabat, mereka akan mendapatkan petunjuk. Tidak ada siratal mustaqim, tidak ada hidayah, tidak ada petunjuk Allah kecuali melewati jalannya, pemahamannya, metode para sahabat Rasulullah SAW. Ini yang Allah katakan. Jika manusia, kaum muslimin mau mendapatkan petunjuk, jalan satu-satunya adalah mengikuti jejak para sahabat Rasulullah SAW, terutama dalam masalah akidah. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Ayat yang ketiga, Allah berfirman dalam surat At-Taubah, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul adzim. Orang-orang yang pertama lagi terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan kaum al-ansar, para sahabat Rasulullah SAW, dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka beridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau ridha Allah, mau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita betul-betul mengamalkan ayat ini, yaitu walladzina taba'um bi ihsan, mengikuti para sahabat muhajirin ataupun kalau ansar atau para sahabat Rasul semuanya. Ini adalah jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup hanya itu saja. Allah mengatakan wa adalahum jannatin tajri tahtal anhar. Para sahabat dan yang mengikuti para sahabat, Allah janjikan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Kalau kita mau surga Allah, ini jalannya. Jalannya para sahabat Rasulullah SAW. Tidak ada jalan menuju surga kecuali jalannya Rasul dan para sahabat Rasulullah SAW. Ini Allah yang mengatakan walladzina taba'um bi ihsan. Maka kewajiban kita ma'asal muslimin dalam beragama, dalam berakidah, beribadah, ikuti ajarannya para sahabat Rasulullah SAW. Itu jalan menuju hidayah, siratal mustaqim. Itu jalan menuju keridhaan Allah. Itu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman juga dalam surat At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian mengikuti orang-orang yang shadiqin, bersama orang-orang yang shadiqin yang benar. Siapa orang yang benar tersebut? Allah firmankan dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-8, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa idwana wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus shadiqun. Dan bagi para sahabat al-muhajirin yang mereka diusir dari rumah-rumah mereka, dari harta benda mereka, mereka mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah, mereka menolong Allah dan Rasul, ulaika humus shadiqun. Mereka para sahabat adalah orang yang benar. Mereka adalah orang yang wajib kita jadikan sebagai suri toladan dalam beragama ini. Ini adalah perintah dari Allah. Wa kunu ma'as shadiqin. Hendaklah kalian mengikuti jejak para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah menjelaskan kepada kita, umat akan terpecah belah. Sataftariqu hadhil ummah ala salasin wa sabina firqah. Kulluha finnar illa wahidah. Umat Islam akan terpecah menjadi 73 kelompok, 73 golongan. Semuanya diancam masuk neraka kecuali satu, kata Rasul, ma'ana alaihi washabi, yang mengikuti aku, kata Rasul, dan para sahabatku. Tidak ada jalan keselamatan fi dunya wal akhirah kecuali mengikuti jejak para sahabat. Ini wasiat Rasulullah, ini sabda Rasulullah, ini adalah petunjuk Rasulullah SAW. Kalau kita masih mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, ini adalah perintah beliau untuk kita mengikuti jejak para sahabat
dalam agama ini, terutama ketika munculnya banyak perpecahan, ketika manusia bingung Islam yang mana yang benar. Ini yang kata Rasul katakan, yaitu Islamnya Rasul dan Islamnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Rasul menekankan dalam hadis yang lain, wa man ya'ish minkum fasar ikhtilafan katsira. Barang siapa hidup setelahku nanti, dia akan melihat perpecahan yang banyak. Apa kata Rasulullah SAW? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidil mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Kalau ada perpecahan, perselisihan, munculnya banyak kelompok-kelompok di tengah kaum muslimin, maka solusinya kata Rasul, pegang erat sunnahku dan sunnah para khulafa' rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau sekali lagi kita masih mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, ini petunjuk Rasul untuk kita beragama ala Rasulillah, ala sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kita ingat ucapan seorang sahabat Rasul SAW yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Mengapa kita mengikuti para sahabat? Beliau mengatakan, man kana minkum muta'asiyan falyata'asa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin mencari suri toladan, jadikan para sahabat sebagai suri toladan. Kenapa demikian? Fa innahum abarru hadil ummati quluban. Karena para sahabat adalah orang yang paling baik hatinya. Wa a'maqam ilman, yang paling pandai dalam urusan agama. Wa aqallahum takallufan, tidak ekstrem dalam beragama. Wa aqwamahum hadyan wa ahsanahum halan. Dan mereka para sahabat adalah manusia yang paling lurus petunjuknya dan paling baik keadaannya. Qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabi wa iqamati dini. Mereka para sahabat sekelompok manusia yang dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya dan untuk memenangkan agamanya. Fa'rifu lahum fadlahum, maka kenali jasa-jasa mereka, wattabi'um fi atharihim fa innahum kanu alal hudal mustaqim, dan ikuti langkah para sahabat, jejak para sahabat, ajaran para sahabat, pemahamannya para sahabat, karena mereka di atas siratal mustaqim. Aqul qouli hadza wa astaghfiru lakum wa li sa'il muslimin min kulli dzambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Di antara ucapan para ulama-ulama terdahulu untuk menyeru kita kepada dakwah salafiyah, kepada pemahaman salaf. Di antaranya ucapan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dalam awal kitab beliau Ushulus Sunnah, beliau mengatakan Ushulus Sunnah indana at-tamassuku bima kana ali sahabah wal iktida'u bihim. Di antara prinsip akidah kita, kata Imam Ahmad, dan ini kita katakan pula, di antara prinsip agama kita, prinsip akidah kita, kewajiban kita mengikuti para sahabat dan mengikuti pemahaman mereka dalam beragama. Demikian pula yang diucapkan oleh Imam Malik rahimahullah. Beliau mengatakan lan yusliha akhir hadil ummah illa ma aslaha awwalaha. Tidak akan mungkin memperbaiki generasi akhir umat ini kecuali dengan apa yang memperbaiki generasi awal umat ini, yaitu para sahabat Rasulullah SAW. Ma'asal muslimin, para sahabat dalam sejarah mereka yang telah menguasai dunia, mereka yang telah menaklukkan dua negara dikuasa, Romawi dan Persia. Kalau umat Islam sekarang mau jaya, tidak mau ditindas, tidak mau dijajah oleh orang-orang kafir, maka kewajiban kaum muslimin kembali kepada ajaran para sahabat, kembali kepada akidahnya para sahabat, kembali kepada ibadahnya para sahabat, kembali kepada manhajnya para sahabat dalam semua bidang agama ini. Selamanya kalau kaum muslimin menyimpang dari ajaran para sahabat, naudzubillah min dalik, tidak akan mungkin mereka akan menggapai kejayaan. Sallallahu alaikum dzullan. Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian dan tidak akan Allah cabut kecuali kata Rasul, kembali kepada agama kalian, agama Islam yang sesuai dengan pemahaman Rasul, pemahaman para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri dengan ucapan Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Beliau mengatakan isbir ala sunnah. Bersabarlah kalian di atas sunnah Rasul dan sunnah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qul bima qalu. Katakan seperti yang dikatakan Rasul dan para sahabat. Wa kuffa amma kafu anhu, dan berdiamlah
berhentilah, laranglah dari apa yang mereka larang, apa yang mereka diam darinya. Wasluk sabila salafika saleh fa innahu wasi'aka ma wasi'ahum, dan telusurilah jejak para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in, karena itu mencukupi kalian sebagaimana hal itu mencukupi para sahabat Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk kita bisa menelusuri jejak para sahabat Rasulullah SAW, dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kaum muslimin untuk mereka mengikuti pemahaman para sahabat dalam beragama ini, dan semoga Allah mengumpulkan kita di surganya kelak dengan para sahabat Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna sinabah. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din waj'al hadzal balada aminan wa sa'ir biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.